Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Kali ini kita bakal bahas alur film dari salah satu film terepik di Korea yang berjudul The Gangster, The Cop, and The Devil. Dengan menghadirkan salah satu pemain Train to Busan sekaligus King of Gangster, Oppa Donlee, film ini menceritakan kerjasama seorang polisi dengan gangster demi memburu seorang pembunuh berantai yang menghantui kota mereka. Lantas, mampukah Oppa Donlee menangkap pelaku pembunuhan yang sempat mengincarnya itu? Daripada kebingungan, yuk langsung aja kita simak alur filmnya. Pada awal film, kita sudah langsung disajikan dengan tabrakan mobil yang dilakukan oleh seorang pria misterius. Lalu, saat si korban tabrakan berusaha menegurnya, tiba-tiba pria misterius bernama Kyung Ho itu justru menikamnya hingga tewas. Pagi harinya, usai mengosak-atik sebuah kasino di kotanya, seorang polisi bernama Tae-suk segera bergegas ke TKP. Ia pun memotret mobil si tersangka dan menyadari bahwa ia adalah pelaku yang sama atas pembunuhan berantai yang terjadi beberapa waktu ini. Di tempat lain, terlihat seorang ketua gangster bernama Dong So menerima laporan bahwa lagi-lagi Tae-suk mengobrak-abrik bisnisnya. Ia pun menghubungi atasan Tae-suk untuk berhenti mengganggu bisnis yang dilakukan anak buahnya. Tae-suk yang berada di TKP pun memanggil rekan bisnisnya bernama Sao-jin dan menunjukkan bekas tabrakan tersebut. Berpindah ke Dong So dan rekan bisnisnya, Sang-do, yang amat serakah dan ingin mengambil alih sebagian bisnis Dong So. Sementara Sang-do terlihat santai dengan permintaannya, Ho-sung yang kesal pun langsung memakinya. Namun, percincangan itu langsung dihentikan Dong So yang memukul bawahannya sendiri. Tapi secara adil, ia mencabut gigi anak buah Sang-do dan menyuruh Sang-do meminum anggur dengan rendaman gigi tersebut. Sementara itu, di kantor polisi, Ho-sung menyimpulkan bahwa kejadian malam itu adalah kasus perampokan dan pembunuhan. Tapi tentu saja Tae-suk langsung tidak terima, karena ia yakin bahwa yang dilihatnya adalah kasus pembunuhan berantai. Sifat keras kepala atasannya itu membuat Tae-suk tidak habis pikir. Di tempat lain, Dong So yang sedang asik menyetir tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang menabrak mobilnya. Ia pun keluar dan tetap bersikap santai menganggapnya sebagai kecelakaan kecil. Namun, tiba-tiba saja pria misterius itu menyerangnya secara brutal menggunakan pisau di tangannya. Dong So pun berusaha melawannya, namun ia hanya berhasil menggoreskan pisau itu ke pundak pria misterius yang ternyata adalah Kyung Ho. Namun di sini, Dong So tidak mengetahui identitasnya. Usai melarikan diri, Kyung Ho menjahit lukanya sendiri. Ia bahkan masih mampu mencari korban lain yang dihabisinya tanpa alasan yang jelas. Ho-sung yang melihat atasnya terkapar pun berasumsi bahwa ini adalah ulah Sang-do dan langsung mengajak kawanannya menyerang markas Sang-do. Namun, saat Oh-sung melapor pada Dong So, ia yakin bahwa Sang-do tak terlibat di dalamnya karena serangan malam itu tidak terarah sama sekali. Tak berselang lama, Tae-suk tiba di ruangan rawat inap Dong So. Ia berusaha meminta keterangan tentang penyerangannya malam itu. Namun, Dong So enggan memberitahunya karena ia berniat menemukannya sendiri. Tak tinggal diam, Tae-suk lanjut mencari jejak lain di mobil Dong So. Dan dengan bekas tabrakan yang dilihatnya, ia yakin bahwa Dong So sempat menjadi target pembunuhan berantai. Usai menemukan bukti itu, Tae-suk menemui ketuanya dan menjelaskan bahwa Dong So bisa menjadi saksi pembunuhan berantai, karena ialah satu-satunya yang berhasil hidup. Tapi saking bebalnya, Ho-sung tetap menolaknya dan melimpahkan kasus ini kepada tim lain. Padahal, di luar sana, Kyung Ho lagi-lagi menghabisi orang-orang tak bersalah yang ditemuinya di jalan. Sementara itu, Dong So yang sudah dilumuri dendam kesumat akhirnya berhasil membuat sketsa pelaku penyerangannya. Sementara Kyung Ho sendiri terlihat sedang mengendari truk korbannya. Namun, karena terlalu banyak menghirup lem, ia terlihat sedikit oleng hingga pisaunya terjatuh. Di tempat lain, Tae-suk lagi-lagi menuju Dong So. Di sini, ia menjelaskan bahwa pelaku penyerangannya bukanlah orang yang mudah dikalahkan, karena ia merupakan pembunuh berantai sekaligus psikopat. Tae-suk kembali berusaha meminta keterangan Dong So supaya bisa menangkapnya, tapi Dong So menolak karena khawatir hukumannya tidak akan setimpal. Di tempat lain, Sang-do yang kesal dengan Dong So justru berbuat curang dengan memasukkan proyek Dong So dalam daftar hitam supaya gagal terlaksana. Untungnya, Oh-sung mengetahuinya dan membeberkan cerita ini pada Dong So. Awalnya, Dong So tidak begitu peduli, sampai akhirnya Oh-sung memberikannya sebuah pisau yang diduga milik pelaku. Saat melihat pisau itu, Dong So yakin bahwa pria itu memang seorang pembunuh berantai. Alhasil, ia pun kembali menemui Tae-suk. Kali ini, seorang isilap dan gangster ini sepakat untuk bekerja sama.
Dengan catatan, siapapun yang berhasil menemukan pembunuh itu pertama kali, maka ia berhak memilikinya. Karena Dongso sendiri berniat langsung membunuhnya sebagai balas dendam. Sementara Tae-suk hanya ingin ia dihukum setimpal atas kejahatan pembunuhan berantainya supaya ia bisa dipromosikan. Tak lupa, Dongso memberikan kunci mobil pelaku pada Tae-suk untuk menyelidikinya. Begitu juga dengan sketsa yang telah dibuatnya. Setelah kesepakatan itu, diam-diam Tae-suk mengajak dua orang rekannya untuk menyusun rencana. Begitu pula dengan Dongso. Keduanya terus bertukar informasi satu sama lain. Meski rekan kerja Tae-suk sempat terkejut bahwa mereka bekerja sama dengan gangster. Siang itu, Tae-suk dan rekannya datang memeriksa mobil milik si pembunuh untuk mencari barang bukti. Ia lantas memberikan penemuannya itu pada Seo-jin. Sementara itu, Dongso terlihat menyuruh Oh-soo menghabisi Sang-do dengan pisau milik si pembunuh. Cukup dengan sekali arahan, malam itu Oh-soo langsung menghabisi Sang-do. Tapi, secara kebetulan, kasus pembunuhan ini diselidiki oleh Seo-jin. Sehingga ketika ia memeriksanya, ia sadar bahwa DNA pada pisau itu sama dengan barang bukti yang diberikan oleh Tae-suk. Alhasil, penemuan ini justru menimbulkan kesalahpahaman. Tae-suk bahkan langsung menghajar Dongso di markasnya. Namun, dengan santainya, Dongso melawan pria itu. Setelah itu, ia juga mengaku bahwa memang ialah yang membunuh Sang-do, namun tidak dengan pembunuhan berantai itu, sehingga mereka masih harus terus bekerja sama. Sejak saat itu, kasus pembunuhan berantai makin marak diberitakan. Bahkan, kepolisian pun mendatangkan tim khusus untuk menyelidikinya. Kyung-ho yang tidak sengaja melihat berita itu pun heran, karena korban terakhir bukanlah hasil tangan dinginnya. Suatu hari, saat mendatangi pemakaman Sang-do, Dongso sempat melihat keberadaan Kyung-ho. Namun, perhatiannya teralihkan saat Tae-suk meneleponnya. Saat itu pula, Kyung-ho menyerahkan sepucuk surat pada asisten Sang-do yang bertuliskan bahwa seseorang telah meminjam pisauku untuk membunuh Sang-do. Usai meninggalkan surat itu, Kyung-ho pun kembali mencari mangsa dengan tangan dinginnya. Usai menghabisi korbannya, ia membawa mobil korbannya untuk membuat seolah-olah ini adalah perampokan. Sementara itu, Dongso yang sedang mengautopsi mobil bersama Tae-suk tiba-tiba diserang antek-antek Sang-do. Tapi tentu saja, meski harus melawan belasan pria muda bergairah, si pemilik One Punch Man ini tidak kesulitan menghabisinya. Berbeda dengan Tae-suk yang tidak sengaja membunuh satu di antara mereka, Tae-suk pun terlihat sangat syok. Namun, tidak dengan Dongso yang langsung menyuruhnya pergi. Dibantu anak buahnya, Dongso pun mengubur anak-anak buah Sang-do untuk menghilangkan jejak. Esok harinya, Hobong terkejut dengan wajah bonyok Tae-suk. Ia lantas memberikan kasus baru padanya, karena kasus pembunuhan telah diambil tim ahli. Tae-suk pun terlihat sangat kecewa, karena jika bosnya mempercayai perkataannya sejak awal, kasus ini tidak akan diambil oleh tim baru dan permasalahan tidak akan makin berlarut. Namun, siapa sangka jika dari kasus yang diterimanya itu, Tae-suk berhasil menemukan salah satu istri korban penculikan Kyung-ho. Ia pun menyuruh wanita itu menelepon Kyung-ho dan menawarkan COD sejumlah tebusan. Dengan di bawah pengawasan Tae-suk, wanita itu melakukan COD. Namun rupanya, di atas gedung itu juga ada Kyung-ho yang mengawasinya. Alhasil, mereka pun terlibat kejar-kejaran layaknya Benteng Takeshi. Sayangnya, Kyung-ho tidak kalah gesit dan berhasil melarikan diri. Tidak kehabisan akal, Tae-suk pun mencari informasi pembunuh itu pada si pemilik warung. Namun, wanita itu mengatakan bahwa ia adalah pria basic yang gemar minum soju. Alhasil, Tae-suk pun pergi ke TPS untuk mencari soju yang dimaksud, tapi ternyata ada banyak sampah soju di sana. Namun Tae-suk tak menyerah. Dibantu timnya, ia berhasil menemukan puluhan soju cap bintang 7 di sana. Pencarian selama 10 jam itu berakhir saat Chai-chan berhasil mengidentifikasi salah satu botol soju dengan sidik jari serupa yang pernah ditemukannya. Tak perlu waktu lama, Tae-suk mendatangi kediaman pria itu. Pucuk dicinta ulamun tiba, Tae-suk berhasil mengidentifikasi pria itu dengan mencocokkan sketsa yang diberikan Dongso. Sementara itu, Dongso yang terlihat kesal dengan anak buahnya yang terus mengoceh, langsung membogemnya hingga si pria terkapar. Setelah itu, ia menerima telepon dari Tae-suk yang mengirimnya foto serta suara pelaku yang langsung membuatnya tersenyum. Setelah itu, mereka bertemu di kantor Tae-suk.
Saat menjelaskan si pembunuh buronan, Pak Ketua sempat terkejut saat mengetahui Tae-suk bekerja sama dengan gangster. Bahkan, ia sempat berniat menghajar Donli. Untungnya, Tae-suk berhasil mencegahnya dan kembali mengingatkan bahwa mereka kini adalah sebuah tim, jadi harus bekerja sama demi menemukan Kyung-ho. Alhasil, layaknya sebuah tim profesional, mereka pun bergegas mencari Kyung-ho di setiap sudut kota. Namun ternyata hasilnya masih nihil juga. Keesokan harinya, Dong-so yang sedang menunggu Tae-suk melihat seorang gadis kehujanan dan memberikan payungnya. Setelah Tae-suk datang, ia memberitahu gadis itu bahwa pria yang menolongnya adalah gangster. Namun, gadis itu justru berkilah bahwa Tae-suk lebih mirip gangster yang langsung membuat Dong-so tertawa. Tak berselang lama, gadis itu menaiki sebuah bus dan tanpa mereka ketahui, di dalam bus itu juga ada Kyung-ho. Malam harinya, Dong-so dan kawanannya kembali melihat berita pembunuhan. Dan parahnya lagi, gadis yang ia tolonglah yang menjadi korban. Alhasil, mereka pun bergegas mencari Kyung-ho. Namun lagi-lagi, mereka gagal menemukannya. Untungnya, Oh-sung sadar bahwa Kyung-ho telah menyadari keberadaan mereka dan langsung meminta mengurangi pasukan pengepung. Namun sayangnya, si psikopat itu masih menyadari kehadiran mereka dan langsung menancap gas. Lagi-lagi, kejar-kejaran pun terjadi. Meski sudah sempat tertabrak Tae-suk, namun rupanya Kyung-ho masih mampu melarikan diri. Mereka pun kembali berlomba menginjak gas mobil hingga akhirnya Kyung-ho berhasil terkepung. Namun pria itu sangatlah gesit hingga ia kembali kabur dengan melarikan diri. Sialnya lagi, di tengah kejar-kejaran ini, Oh-sung justru terbunuh saat berusaha melawan Kyung-ho. Melihat anak buahnya tewas, Dong-so pun semakin kesal dan kembali mengejar Kyung-ho hingga ke tempat hiburan. Setelah sempat mencari di beberapa room, akhirnya Dong-so berhasil menangkap pria itu dan menghajarnya hingga babak belur. Ia pun memberitahu Tae-suk bahwa sudah berhasil menangkap si pelaku. Akhirnya, Dong-so pun mulai menghabisi pria di depannya. Dan seperti dugaan, Kyung-ho pun tak merasa bersalah sedikit pun. Namun, saat Dong-so bersiap membunuhnya, tiba-tiba saja Tae-suk datang menabraknya hingga pingsan. Ia bahkan meninggalkan Dong-so dan menahan Kyung-ho di kantornya sambil menunggu putusan pengadilan. Sementara itu, Dong-so harus rela melihat kasinonya ditutup karena dianggap berperan meningkatkan kasus kriminal. Di samping itu, Tae-suk dan atasannya secara bergantian mulai menginterogasi Kyung-ho. Namun, pria itu terlihat sangat santai karena mereka tak memiliki bukti yang cukup. Di hari pengadilan pun, bukti pembunuhan berupa pisau itu dianggap masih terlalu lemah, hingga pengacara Kyung-ho dengan mudah menyangkalnya. Namun tiba-tiba saja, masuklah Dong-so ke ruang pengadilan. Ternyata, malam sebelumnya, Tae-suk sudah menemui pria itu dan memohon pada Dong-so membalaskan kematian Oh-sung dengan memberikan saksi penyerangannya malam itu. Meski awalnya kesal karena Tae-suk sempat menabraknya, dengan gentle, Dong-so datang ke persidangan. Ia menjelaskan kronologi malam itu sambil menunjukkan tulisan tangan yang sempat diberikan Kyung-ho. Begitu juga dengan luka di bahu Kyung-ho ketika terkena pisaunya. Akhirnya, dengan bukti-bukti itu, Kyung-ho berhasil diberi hukuman seumur hidup. Namun, Dong-so juga harus ditangkap karena mesin kasino ilegalnya. Sementara Tae-suk akhirnya berhasil mendapat promosi pekerjaan atas kasus yang dituntaskannya. Di akhir film, kita akan melihat Dong-so turun dari mobil tahanan. Rupanya, pria itu telah bekerja sama dengan Tae-suk untuk dimasukkan ke penjara yang sama dengan Kyung-ho. Sehingga, sore itu, saat Kyung-ho sedang mandi, Dong-so menutup keran dan mendekatinya dengan senyum dan tali di tangannya. Dan film pun berakhir. Akhir film yang sangat memuaskan. Ya, meskipun tidak ada adegan pasti, tapi kita udah tahu lah ya apa yang bakal dilakuin Oppa Donli pada si psikopat itu. Nah, dari film ini, kita tahu bahwa di atas langit masih ada langit, alias di atas ngerinya gangster Korea masih ada pembunuh berantai yang siap menghabisi siapapun yang ditemuinya. Untungnya sih, masih ada Oppa Donli yang siap sedia. Oke, sekian dulu pembahasan alur film kali ini. Kalau kalian ada usul film yang perlu kita bahas, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu dan sampai jumpa.